Kita akan sama-sama belajar tentang firman Allah. Kita baca di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup sudah di penghujung dari dunia ini ya. Waktu udah malam, saudara. Semuanya akan digoncangkan nantinya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, saudara. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Kalau kita hidup saat ini, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kehidupan kita ini akan menjadi kering. Karena dialah pokok daripada kehidupan kita. Dialah pokok anggur kita, dan kita ini digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Sebagai ranting kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita tidak bisa memisahkan daripada pokok anggur itu. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari kehidupan kita. Bahwa kita harus tetap tinggal di dalam pokok anggur. Jangan sampai kehidupan kita keluar daripada Tuhan Yesus. Jangan sampai kehidupan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetaplah tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Karena disitulah kita akan mendapat kekuatan. Disitulah kita akan mendapat kelegaan, saudara. Tetapi kalau kehidupan kita dikatakan bahwa kita tinggal di luar, maka yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi kering dalam hidup ini. Kering dalam arti apa, saudara? Kita tidak bisa bertumbuh. Karena kita tidak mendapat suplai makanan. Kalau kita menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, biarlah dalam setiap kehidupan kita, kita boleh sungguh-sungguh untuk mencari akan Tuhan. Boleh sungguh-sungguh untuk senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Karena ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Inilah janji Tuhan, supaya kita tidak tergoncangkan dalam hidup ini nantinya, saudara. Semua akan digoncang. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan katakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku. Artinya apa? Setiap kehidupan kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Kita tanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah. Kita kembali kepada kebenaran firman Allah, saudara. Ini yang harus kita lakukan.
Mungkin selama ini kita ogah-ogahan untuk datang dalam ibadah. Mungkin banyak kesibukan yang harus kita lakukan, kita jalani. Tetapi firman Allah mengingatkan bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Utamakan Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, bahwa dia mempunyai otoritas dalam hidup saudara dan saya. Kehidupan boleh terjadi, saudara. Hal yang mengenakan, hal yang tidak mengenakan, semua itu kita alami. Tetapi satu hal, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, maka semuanya akan menjadi baik. Mungkin kelihatan secara kasat mata, aduh kok seperti ini Tuhan kehidupan. Kok seperti ini yang terjadi dalam setiap kehidupan yang harus saya jalani. Saya harus kemana? Saya harus melangkah kemana? Tetapi kalau saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, saudara, kita punya kerinduan yang besar kepada Tuhan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk beribadah. Kerinduan untuk membaca firman Allah. Kerinduan untuk melakukan firman Allah. Kerinduan untuk berdoa. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Tetapi kalau kita tinggal di luar Kristus, saudara, maka kita akan menjadi kering. Dikatakan demikian. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bangun rohani kita. Supaya apa? Kita tetap mencari akan Tuhan. Bangun rohani ini supaya apa? Kita tidak ketinggalan nantinya. Karena dengan demikian, saudara, semua boleh digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah yang datang dalam hidup saudara dan saya, itu merupakan suatu hal yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan ini. Saudara, bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membimbing kita. Dikala kita apa? Mempunyai kerinduan untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Meninggalkan hadirat Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih ada waktu, karena zaman ini adalah zaman anugerah. Dan itu masih diberikan, saudara. Jangan sia-siakan semuanya itu. Tetapi biarlah kita dengan bijaksana, kita bisa menghitung hari-hari. Kita bisa melihat apa yang terjadi di luar sana sebagai tanda-tanda, saudara. Sehingga dengan demikian kehidupan kita, kehidupan yang selalu ada di dalam jalannya Tuhan. Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan harus ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita harus memperluas, saudara, akan tempayan, akan hidup kita. Supaya apa? Dikala kita mencari akan firman Allah, dikala kita menggali firman Allah,
itu akan menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Perluas kapasitas kita untuk menerima firman Allah, untuk menggali firman Allah, supaya kita mengerti akan kebenaran daripada firman Allah. Kalau kita mengerti akan kebenaran firman Allah dalam setiap kehidupan kita, maka kehidupan kita akan meluap firman Allah dalam setiap hidup ini. Seringkali kita menggali firman Allah, saudara. Tapi tempayan yang kita gunakan, saudara, wadah yang kita siapkan, seringkali bocor dalam hidup ini. Ada hal dosa yang kita kerjakan. Ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan, saudara. Sehingga tempayan hidup kita itu tidak utuh lagi. Tapi malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa firman Tuhan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apa, saudara? Kalau firman Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka yang keluar dari dasar hati kita, dari hidup kita, itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak akan keluar daripada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, maka kita tidak akan mudah sakit hati. Kalau dalam hidup saudara dan saya ada firman Allah, maka kehidupan kita, saudara, tidak gampang menggerutu. Tidak gampang patah semangat kita. Kalau firman Allah ada dalam hidup saudara dan saya, kita tidak gampang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena semuanya berdasarkan daripada firman Allah. Kalau kita menilik, kita belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di firman Allah. Kita ambil satu yang namanya Yusuf. Kita tahu semuanya. Bagaimana kehidupan Yusuf, saudara? Dia diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan tidak baik. Dia dijual, masuk penjara. Tetapi Tuhan angkat. Karena kehidupan Yusuf benar. Walaupun dia harus menjalani semuanya itu. Mungkin secara daging itu tidak mengenakkan. Secara daging menyakitkan, saudara. Secara daging hal itu membuat Yusuf down. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Tetapi Yusuf tetap memandang Tuhan. Dikala Tuhan mengangkat Yusuf, saudara, menjadi orang nomor 2 di pemerintahan Fir'aun. Apa yang dilakukan Yusuf? Kalau Yusuf, saudara, tidak ada firman dalam hidupnya, saya percaya gampang dia untuk menghukum, bahkan untuk membunuh saudara-saudaranya. Karena dia ada kuasa. Dia ada jabatan. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal yang demikian. Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Yusuf memberikan perlindungan kepada saudara-saudaranya. Saudara yang telah berbuat jahat dalam kehidupannya. Hal inilah yang mendasari dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mungkin kita melihat, Tuhan kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa hal yang tidak mengenakkan ini harus saya alami? Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Setiap kita punya problem masing-masing. Setiap kita punya pergumulan pribadi kita masing-masing. Saudara, seringkali kita mengeluh, kenapa hal ini terjadi? Tetapi satu hal,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita ada firman Allah, kalau dalam kehidupan kita ada Tuhan, saudara, maka Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk melewati semuanya ini. Kalau dalam setiap kehidupan kita ada Tuhan, suami-suami yang kehidupannya ada Tuhan, engkau akan mengasihi istrimu. Istri-istri yang kehidupannya ada firman dalam hidupnya, engkau akan mengasihi suamimu. Apapun yang terjadi. Engkau orang tua, kalau kehidupanmu ada firman, engkau akan mengasihi keluargamu. Engkau anak-anak, kalau dalam kehidupanmu ada firman Tuhan, engkau akan menaruh hormat kepada orang tuamu. Saudara, di akhir zaman ini, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, saudara, itu seakan-akan kita ini nggak familiar. Ya, yang familiar adalah hal yang jahat harus dibalas dengan yang jahat. Kalau engkau menyakiti, maka harus dibalas dengan menyakiti. Itu orang dunia. Tetapi kita berdiri di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga setiap kehidupan saudara dan saya, tentunya yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti adalah firman Allah. Saudara, walaupun itu tidak mengenakan secara daging, tetapi percayalah bahwa setiap kehidupan ini Tuhan sudah mengaturnya, Bapak Ibu semuanya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati rencananya. Karena rencana Tuhan itu indah dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apakah firman ini tidak salah? Minta apa saja yang kita kehendaki. Yang familiar adalah mintalah yang kita butuhkan. Mintalah yang kita perlukan. Tetapi dikatakan, mintalah yang kamu kehendaki. Ya. Kita bisa meminta yang kita kehendaki, kalau apa? Ayat sebelumnya, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam Kristus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita minta apapun yang kita kehendaki, Tuhan pasti berikan, saudara. Karena dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan firman Allah, dia akan meminta sesuai dengan firman Allah. Kalau kehidupan kita dipenuhi oleh firman Allah, maka yang kita inginkan, yang kita minta, pasti sesuai dengan firman Allah. Tidak mungkin kalau dalam kehidupan kita, ya, meluap firman Allah, kita mintanya di luar firman Allah. Berarti dalam kehidupan orang itu tidak ada firman Allah. Gampang aja. Tetapi dalam setiap kehidupan saudara dan saya dipenuhi oleh firman Allah dan kita tinggal di dalam Kristus, maka yang kita minta adalah sesuai dengan firman Allah.
Contohnya siapa? Salomo. Salomo saat menjadi raja, ya, kan katakan, kamu mau minta apa? Salomo bukan minta kerajaannya supaya diperluas. Salomo tidak minta pasukannya supaya menjadi berlipat-lipat kuat. Tidak. Salomo tidak meminta kereta berperang supaya dia menjadi raja yang gagah, dihormati. Tidak. Salomo meminta hikmat daripada Allah. Untuk memimpin suatu bangsa. Dikatakan demikian. Apa yang menjadi keperluan saudara dan saya saat ini? Mintalah kepada Tuhan, saudara. Asal sesuai dengan firman Allah. Tuhan pasti memberikan. Waktunya adalah waktunya Tuhan, saudara. Tetapi kalau dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Kehidupan kita ada firman Allah. Maka Tuhan tidak akan menunda-nunda apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau dalam setiap kehidupan kita mau mempermuliakan Bapa kita di surga. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus berbuah banyak. Kita harus, kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah yang lebat. Kehidupan kita harus mempersembahkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang tidak akan mengalami goncangan, hanya orang-orang yang dipelihara Tuhan, yang hidupnya di dalam buah-buah Roh Kudus. Saudara, dia akan kuat untuk menjalani kehidupan ini. Untuk menghasilkan buah, saudara, maka kita harus melalui yang namanya suatu proses. Ya, ada 9 buah. Katakanlah buah kesabaran. Mungkin saudara akan dihadapkan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip yang cerewet mungkin ya. Saudara akan diperhadapkan dengan hal yang demikian. Tetapi hal itu membuat apa, saudara? Kita ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin mempunyai buah-buah di dalam Tuhan. Buah kesabaran. Buah penguasaan diri. Sukacita, saudara. Mungkin kita akan diperhadapkan gesekan dengan gesekan antara sesama anak-anak Tuhan. Itu yang membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin mengerti, saudara. Kalau kita tidak mengalami hal demikian, kita tidak akan bisa. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kesabaran kalau selama kita hidup di tengah-tengah orang yang baik-baik saja. Di mana kita bisa menghasilkan buah penguasaan diri. Kalau dalam lingkungan kita orang-orang yang baik-baik saja, saudara. Justru kalau kita hidup di luar 4 tembok gereja ini, saudara. Disitulah kita akan mengalami yang namanya suatu proses.
Justru di luar sana, kita harus menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Saudara. Jangan mengeluh kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Jangan bersusah hati, jangan bersungut-sungut kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Karena disitulah kita diproses oleh Tuhan. Untuk supaya apa? Kita menghasilkan buah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Buah kesabaran, buah penguasaan diri. Ya. Tetapi biarlah dalam setiap kehidupan saudara dan saya saat ini, saudara, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita keluar daripada Tuhan. Tetaplah bertumbuh di dalam firman Allah. Saudara, karena itu yang membawa kita semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun kondisi saat ini, firman Allah iya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, biarlah setiap kehidupan kita semakin diperbarui oleh firman Allah. Ya, saya tidak panjangkan firman Allah,